Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Lia. Gimana kabarnya buat kelas A yang tadi ketinggalan materi pengembangan bahan ajar IPA, tapi tidak menyurutkan ke semangat kalian untuk tetap belajar lagi pada materi pertama. Nah, bagi kelas lain yang belum atau tadi sinyalnya putus-putus, nanti bisa gabung atau lihat di channelnya seperti ini. Nah, tadi kita ada game storytelling ya. Di awal kita ada pembahasan tentang bahan ajar seperti itu. Bahan ajar itu macamnya banyak sekali. Nah, pada kesempatan kali ini kita belajar bahan ajar gitu. Kenapa sih pentingnya bahan ajar? Karena kalian adalah sebagai seorang guru yang dapat berinovasi untuk menciptakan bahan ajar untuk mempermudah siswa-siswa kalian nanti dalam melajarinya. Nah, apa sih bahan ajar itu? Pernah nggak kalian sebelumnya membuat bahan ajar? Nah, di sini kuliah ada nih. Nah, apakah ini termasuk juga bahan ajar atau bukan? Nah, kemudian bagaimana dengan ini? Bahan ajar atau bukan? Bagaimana dengan ini? Nah, apa sih bedanya masing-masing? Nah, tadi kita sudah bahas sekilas di pertemuan sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar apa itu bahan ajar. Nah, bahan ajar adalah suatu bagian yang penting dalam proses pembelajaran karena berfungsi untuk memudahkan siswa dalam memahamkan materi atau mencapai kompetensi yang ingin didapatkan. Nah, bahan ajar sendiri itu pengertiannya adalah suatu bagian dari sumber belajar yang dapat diartikan atau yang mengandung pesan pembelajaran baik itu bersifat khusus maupun bersifat umum untuk kepentingan pembelajaran. Nah, sedangkan untuk pendapat yang lain itu bahan ajar adalah seperangkat sarana ya. Ini bisa sarana ya, seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang di dalamnya ini ada materinya, kemudian ada metodenya ya, kemudian ada batasan-batasannya dan ada cara untuk mengevaluasinya ya, sehingga disusun secara sistematis. Ini sistematis ya, termasuk juga ini desainnya juga sistematis. Kemudian apa ya, dan ada cara untuk mengevaluasi agar tujuan yang diharapkan tadi itu tercapai ya, kompetensi yang diharapkan tadi itu tercapai. Itu adalah pengertian bahan ajar. Nah, Bu, apakah apa itu buku-buku yang tidak ada alat evaluasinya itu berarti bukan bahan ajar, Bu? Nah, nanti simak penjelasan yang lebih lanjut seperti itu. Nah, bahan ajar adalah suatu materi atau bahan pelajar yang disusun secara sistematis yang digunakan guru atau siswa dalam pembelajaran ya, untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian jenis bahan ajar itu dikelompokkan ada berbagai macam. Yang pertama itu adalah bahan ajar yang sengaja dirancang untuk proses pembelajaran ya, contohnya adalah buku, handout, ada LKS, ada modul. Itu memang sesuai dengan pembelajaran. Namun ada bahan ajar yang disusun itu sifatnya tidak dirancang tapi dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran.
contohnya clipping ya. Itu sebagai kayak suplemen kayak gitu. Kemudian ada koran ya, bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Kemudian ada film ya, ada vlog, kemudian ada iklan dan ada cerita ya. Itu adalah bahan ajar. Kemudian pengembangan bahan ajar, yaitu pengembangan suatu bahan ajar itu harus dianalisis berdasarkan kebutuhan siswa ya. Terdapat beberapa alasan kenapa perlunya mengembangkan bahan ajar sebagaimana yang disebutkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah, yaitu ketersediaan bahan ajar itu harus sesuai dengan tuntutan kurikulum. Artinya kalau kita sudah menggunakan kurikulum 2013, kemudian kita harus menggunakan kurikulum yang sesuai. Ada kurikulum 2004 KKRSP. Boleh nggak kita menggunakan itu? Ya kita tidak boleh kayak gitu. Kita harus belajar berdasarkan situasinya seperti itu dan kondisinya. Kemudian ada karakteristik sasaran, yaitu bahan ajar yang dikembangkan dapat disesuaikan dengan karakter siswanya sebagai sasarannya. Nah, Bu, boleh nggak kita menyusun bahan ajar sendiri? Boleh, malah itu bagus. Kenapa? Misalnya gini, kalian ada kelompok tim MGMP, kalian nanti jadi guru dan di situ ada tim MGMP. Kalian boleh antara tim tadi membuat bahan ajar. Kalian sesuaikan dengan siswa kalian. Kalian sesuaikan dengan karakter siswanya. Jadi bahan ajar tadi mampu mengcover nyon sewu siswa yang berpengalamannya IQ kognitifnya tinggi sama kognitif rendah, masing-masing dapat tercover di dalam bahan ajar tadi. Kemudian karakter tersebut meliputi lingkungan sosial. Mereka akan lebih mudah ya, lebih mudah menerima materi itu ketika contohnya itu benar-benar real ada di sekitar. Misalkan, Bu, di sana tuh dulu Bu Lia pernah membuat bahan ajar, yaitu di sekolah Bu Lia itu ada pabrik tahu, ada sungai, kemudian ada pertanian. Di situ Bu Lia susur sungai. Ada tumbuhan apa yang ada di situ? Nanti kita buat ekosistem sungai. Jadi kan bahan ajar. Ada pabrik tahu. Mereka tahu nggak sih sebenarnya tahu yang mereka makan itu ibaratnya tuh sehat apa enggak, kemudian ketika warnanya berubah, rasanya berubah, itu nanti bagaimana bagaimana kesehatannya kayak gitu. Nah, itu adalah itu adalah kita sesuaikan dengan kondisinya ya. Kemudian budaya, nah ini sangat cocok. Misalkan kita misalkan ini IPS ya, kita belajar IPS, ada tari ya, budaya, kemudian ada kebudayaan. Kalau misalkan menari tadi, masa tari ya, itu bisa. Kemudian geografis maupun tahapan perkembangan siswa ini sangat disesuaikan dengan karakteristik. Orang itu akan lebih mudah menerima kenyataan ya daripada khayalan ya. Makanya kamu jangan banyak menghayal ya, terima aja faktanya seperti itu. Hehe, bercanda. Nah, kemudian bahan ajar tadi bisa menjawab dan memecahkan masalah dalam kesulitan belajar. Banyak sekali LKS itu tidak dilengkapi buku. LKS itu merupakan bagian dari ajar, tapi kadang materi yang ada di dalamnya itu sedikit sekali. Jadi siswa itu merasa kurang sekali gitu. Bu, nggak ada bukunya, Bu, nggak ada bacaannya, kayak itu mereka kesulitan. Nah, harapannya ketika tadi bahan ajar dikaitkan dengan kontekstualnya, dengan alam sekitar, kemudian dibangun berdasarkan proyek tadi, itu akan memudahkan siswa dalam mencapai pembelajaran. Nah, kemudian karakteristik bahan ajar itu ada 5 ya. Yang pertama itu adalah ada self instruksional, yaitu bahan ajar yang dapat membuat siswa itu membelajarkan sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Artinya siswa itu bisa belajar sendiri tanpa harus yang membelajarkan kayak gitu. Dengan membuka tadi dia bisa memahami,
kemudian dia bisa mengerjakan soal-soalnya. Nah, ini adalah sifatnya seperti itu. Kemudian ada karakteristik sel content, yaitu seluruh materi pelajarannya dari satu unit kompetensi atau subkompetensi yang dipelajari dapat dalam satu bahan ajar utuh. Misalkan di sini itu ada contohnya itu buat buku misalkan sistem pernafasan, di dalamnya ada organ-organ pernafasan, di organ pernafasan lagi ada sebagian lagi ya, organ-organ misalkan buku sistem pernafasan, nanti dia akan bahas hidung itu nanti di dalamnya ada struktur sel rambut, peran sel rambut dan sebagainya. Nah, masing-masing yang terbagi menjadi beberapa subunit itu adalah karakteristik bahan ajar. Kemudian ada bahan ajar yang stand alone, yaitu berdiri sendiri, yaitu dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar yang lain atau tidak harus digunakan bersama-sama bahan ajar yang lain. Misalkan kita belajar misalkan entrepreneurship atau entrepreneurship, dia akan berdiri sendiri. Kemudian ada bahan ajar itu sifatnya karakternya adaptif, artinya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi, misalkan yang berisi dengan teknologi sekarang seperti itu. Kemudian ada bahan ajar yang sifatnya user friendly, yaitu setiap instruktur dan paparan informasi yang tampil bersifat itu membantu dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk kemudahan dalam memakai dan merespon serta mengakses sesuai dengan keinginan. Nah, ada beberapa ilmuwan yang berpendapat bahwa bahan ajar itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ya, ciri-ciri bahan ajar itu adalah self-instructional, yang artinya bahan ajar itu dapat dipelajari sendiri oleh siswanya. Ya, memberikan kemudahan, apalagi di tengah pandemi seperti ini ya, bahan ajar tersebut memudahkan. Kemudian self-explanatory power, yaitu mampu menjelaskan sendiri karena menggunakan bahasa yang sederhana, isinya runtut, kemudian tersusun secara sistematik. Nah, ini juga berpengaruh ya. Bahasanya tidak boleh terlalu tinggi, namun harus sesuaikan dengan karakteristik pesertanya. Bahasa yang sesuai itu akan memberi kemudahan dalam memahaminya. Kemudian ada self-paced learning, yaitu siswa yang dapat mempelajari bahan ajar dengan kecepatan sesuai dengan dirinya tanpa perlu menunggu siswa yang lain yang lebih lambat dan merasa ketinggalan dari siswa yang lain. Nah, tadi bahan ajarnya mampu mengcover tidak hanya siswa yang EQ-nya tinggi, tapi bisa mengcover siswa yang belum bisa atau terlambat dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian ciri lain ada individualist learning material, artinya bahan ajar didesain sesuai dengan kemampuan dan karakter siswa yang mempelajarinya. Nanti Ibu sampaikan misalkan kita menyusun sendiri bahan ajar boleh, akan lebih bagus ya Bu, kalau kita menggunakan belajar yang ada di Jakarta Bu, lingkungannya kan nggak sesuai dengan kita. Alangkah baiknya kalau lingkungannya sesuai dengan kita, nanti akan lebih mudah lagi. Kemudian komunikatif and interactive learning, ya, disesuai dengan prinsip yang komunikatif dan melibatkan proses interaksi dengan siswa dengan sedang yang mempelajarinya. Artinya ada interaksi, siswanya itu tidak hanya disuguhi, tapi ada interaksi sosialnya seperti itu. Kemudian ada multimedia, computer based material, ya, yang didesain berbasiskan multimedia, termasuk pendayagunaan komputer secara optimal, ya, bisa sesuai dengan akses. Nah, kemudian ada supported by tutorial and study group, ya, bahan ajar yang masih mungkin membutuhkan dukungan tutorial dan kelompok belajar. Artinya di sana itu di sana itu bahan ajar tadi itu membutuhkan panduan, ya, dalamnya berisi panduan, bisa dikerjakan secara kelompok dan sebagainya. Nah, ini adalah tadi
ini tadi adalah bahan ajar. Oke, nanti kita sambung dalam pertemuan selanjutnya, kita bahas lebih dalam lagi tentang apa itu bahan ajar, contohnya dan sebagainya. Mungkin ada yang ditanyakan, nanti bisa tanya lewat chat ataupun WA dan yang lain. Oke, sekian. Jangan lupa tugasnya membuat review, ya, membuat ringkasan, ditulis dalam blog ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak.